Nah, cerita gue sekarang itu gue dapet dari internet. Ada pasangan suami istri. Pas gue baca nggak disebut namanya sih, cuman gue sebut aja namanya Putra dan Dian ya. Oke. Nah, jadi Dian ini kebetulan lagi hamil 6 bulan saat itu. Nah, mereka berdua itu tinggal di Jakarta, tapi si Dian itu tuh asli orang Sumatera. Sumatera mana? Sumatera Barat, dia orang Padang. Oke. Oh, orang Minang. Nah, orang Minang. Nah, suatu ketika Dian dikabarin sama keluarga yang di Padang kalau misalnya salah satu kerabatnya Dian itu ada yang meninggal. Oke. Dan keluarganya itu nyuruh Dian buat pulang ke Padang tuh saat itu juga gitu. Oke. Nah, akhirnya si Dian itu ditemenin sama Putra, suaminya, buat berangkat ke Padang itu via darat sekitar jam 9 malaman. Dan mereka nyetir sendiri. Waduh. Nah, dari Jawa ke Sumatera itu kan harus nyebrang. Iya. Jadi tuh mereka nyebrang dan sampai di tanah Sumatera itu sekitar jam 1-an. Jam 1 pagi. Jam 1-an pagi. Oke. Gitu. Udah nyampe tuh di Pelabuhan Bakauheni Lampung Iya. jam 1-an pagi. Lanjutlah perjalanan mereka kan dari Lampung. Nah, kalau misalnya mau ke Padang, si Putra sama Dian itu tuh ngambil jalur bawah. Iya. Maksudnya jalur bawah? Jalur bawah itu tuh harus ngelewatin Lampung, turun ke Sumatera Selatan, baru nyampe Sumatera Barat, Chef. Iya, jadi ada beberapa jalur, 2 jalur kalau nggak salah. Iya. Ya. Tapi dia yang bawah kan ambil. Oke. Jalur selatan lah gitu. Aha. Nah, udahlah. Berarti kan ngelewatin tuh Lampung, Sumatera Selatan sama Sumatera Barat kan. Nah, ada satu daerah di Sumatera Selatan, orang-orang juga udah tahu sih, orang-orang Sumatera ya. Ada satu tempat di Sumatera Selatan tuh yang terkenal banget. Ada begala tuh serem dan terkenal horor banget juga karena Oke. tempatnya tuh masih terpencil dan rada-rada hutan gitu loh. Iya. Oke. Nama daerahnya tuh Lahat Oh, Lahat. Oke. Oke. di Sumatera Selatan. Nah, Lahat tuh yang tadi gue bilang, kayak itu tuh emang kota administratif kecil, cuma tuh kanan kiri tuh masih banyak batutan gitu. Oke. Nah, di perjalanan tuh Putra sama Dian tuh nyampe Lahat sekitar jam 3:30-4-an lah. Udah subuh berarti ya, Iya, mendekati subuh. mendekati subuh, tapi masih tengah malam kan hitungannya. Di perjalanan si Putra tuh ngelihat Dian tuh udah mulai ngantuk. Dia malah lagi hamil 6 bulan nih kan. Iya. Nah, Dian tuh udah mulai ngantuk. Si Putra bilang lah ke Dian, sayang kamu tidur aja ke belakang pindah gitu. Kan kamu juga lagi hamil, kasihan. Kamu tiduran aja di belakang. Iya, gitu. iya. Nah. Udahlah, akhirnya si Dian pindah ke belakang kan, tidur di belakang. Nah, jadi si Putra kan nyetir sendirian tuh karena si Dian tidur kan. Iya. Jadi selama hampir setengah jam pas si Dian udah pindah ke belakang, Dian tuh kebangun. Bilang lah ke Putra, sayang kalau misalnya ada pom bensin tolong berhenti ya, aku kebelet pipis. Oke. Ketemulah pom bensin di daerah Lahat dan di tempatnya tuh masih di hutan situ ya. Oke. Nah, nyampe lah si Putra kan ketemu pom bensin tuh. Nah, terus si Putra bilang sama Dian, kamu mau ditemenin nggak? Kata Dian, udah nggak usah, nggak apa-apa, kamu tunggu mobil aja gitu. Ya udah tuh, sekitar jam 3:30 pagi, Dian kamar mandi pom bensin kencing, sekitar 20 menitan, 30 menitan tuh nggak balik-balik. Dan posisinya karena nunggu lama, si Putra tuh ketiduran di mobil. Gitu. Nah, si Putra ketiduran kan di mobil. Nah, akhirnya nggak lama Putra tuh kebangun karena Putra tuh denger di pintu belakangnya tuh kayak ada orang tutup itu, dak gitu. Oke. Kan kebangun kan, si Putra sadar dong, berarti dia udah balik mobil. Iya. Karena ada pintu mobil ketutup kan. Iya, ada suara itu kan. Si Putra ngomong, ya udah yang kamu tidur lagi aja, kita jalan lagi ya. Udah, si Putra sama Dian jalan lagi tuh, tapi dengan posisi si Dian di belakang, Putra nyetir sendiri di depan. Nah, pas lagi nyetir, si Putra tuh nyium kayak ada bau melati, tiba-tiba nyengat banget ke hidungnya dia gitu. Nah, si Putra tuh kaget dan takut karena lo bayangin di tengah malam kanan kiri di tempat yang orang-orang jarang lewatin dan posisi tuh gelap banget ya. Iya, benar. Gak ada yang lewat sama sekali. Si Putra doang yang melek, si Putra nyium pula ada bau melati tiba-tiba kan. Nah, si Putra tuh ngerasa dia tuh mau ngebangunin Dian tidur, cuman nggak enak gitu. Kasian juga Kasian gak juga sih? kan. Nah, pas si Putra mau ngebangunin, gak lama melatinya baunya hilang. Oke. Udahlah, si Putra karena udah rada deg-degan, ngebut tuh nyetirnya dia. Pas lagi ngebut, tiba-tiba si Putra nyium lagi bau melati itu. Gitu. Si Putra tuh nyium melati berbarengan sama si Putra sadar kalau misalnya tuh Dian bangun. Karena di belakang mobilnya tuh udah gerasak gerusuk, ada Ya intinya ada pergerakan lah ada ya. pergerakan lah gitu. Di tempat istrinya duduk gitu. Di jok belakang kan. Nah, Putra lumayan tenang karena pas cium bau melati kedua, bininya udah bangun gitu. Istrinya udah bangun. Nah, si Putra nanya langsung sama si Dian di belakang,
sayang kamu nyium gak baunya gitu. Nah si Dian tuh nggak jawab di belakang. Nah kan rada hening tuh, karena si Dian nggak jawab pertanyaannya Putra. Tiba-tiba HP-nya Putra hidup gitu, kayak ada suara telepon. Nah bunyi. HP-nya bunyi. Pas HP-nya bunyi, si Putra tuh langsung melipir ke kiri jalan buat berhenti buat ngangkat teleponnya. Karena kan 3:30 pagi siapa yang nelpon juga gitu. Nah pas si Putra itu ngecek HP, ada yang nelpon. Dan pas si Putra lihat layar HP-nya, ternyata nelpon itu Dian. Bangsat. Duh. Jadi kayak dia panik gitu, sepanik-paniknya karena dia sadar ini Dian yang nelpon. Terus yang di belakang jok mobilnya Putra siapa gitu kan. Terus yang di belakang jok mobilnya Putra siapa gitu kan. Nah udah tuh si Putra nyoba ngangkat teleponnya Dian, tapi gak berani nengok ke belakang. Si istrinya ngomong kayak gini si Dian, kayak, Mas kamu di mana? Gitu. Si Putra jawab, aku di mobil. Si Dian jawab lagi, mobilnya di mana Mas? Kok aku ditinggal di pom bensin? Gitu. Nah udah di situ makin takut tuh Putra kan, karena dia tahu yang dia bawa itu bukan Dian, dan dia tahu juga istrinya tuh ditinggal di pom bensin gitu. Gue merinding banget. Nah di telepon Putra ngomong, ya udah ya sayang, bentar ya aku balik lagi ke pom bensin gitu. Udahlah di situ si Putra matiin teleponnya, dan si Putra tuh ngeberaniin diri buat ngeliat spion gitu. Di spion tengah spion itu. tengah gitu. Pas si Putra ngeliat di spion tengah, bener ada sosok perempuan lagi duduk tegak, bajunya hitam tapi mukanya nggak kelihatan karena ketutupan rambut. Nah di situ tuh karena kebetulan si Putra tuh orangnya rada religius, ya si Putra tuh ngebaca-bacain doa lah gitu buat ngusir si cewek ini dalam terkutip ya. Nah pas si Putra lagi ngebaca-bacain doa segala macem, Putra ngeliat lagi ke spion. Alhamdulillahnya cewek ini hilang. Nah karena si cewek ini hilang, akhirnya si Putra rada tenangan kan. Udah tuh si Putra ngidupin lagi mobilnya, dan Putra siap-siap buat puter balik ke arah pom bensin yang tadi. Nah udah pas banget si Putra ini baru mau puter balik, si Afbi dia ngidupin mobil. Tiba-tiba si Putra tuh denger kalau misalnya dari atas kayak atap mobilnya si Putra tuh kayak ada suara duk gitu. Kenceng banget, kayak ada suara barang jatuh gitu loh. Nah gak lama dari suara itu, tiba-tiba tuh Putra denger ada suara cewek dari atas mobilnya ketawa gitu. Wah Putra tuh takut banget, dan Putra tuh ngelihat ke kaca depannya. Kalau misalnya kaca depannya tuh banyak banget rambut dari atas mobilnya. Dan Putra tuh sadar kalau misalnya tuh rambut itu tuh rambut si cewek yang ada di belakang gitu. Di situ Putra panik, Putra tuh meremin mata dan dia tuh baca doa lagi. Baca doa lagi. Pas Putra melekin matanya dia, rambutnya hilang dan suaranya hilang. Nah udah tuh gak lama rambutnya hilang, suara hilang, Putra langsung putar balik dan jemput lagi istrinya. Jemput lagi si Dian ke pom bensin. Nah sampai di pom bensin, si Putra tuh gak lihat ada si Dian gitu. Si Putra langsung nelpon Dian lah. Dian kamu di mana gitu. Si Dian langsung ngomong, Mas tolongin aku mas, perut aku sakit gitu. Ditanya lagi sama Putra kan, kamu di mana? Dian bilang, aku di kamar mandi mas, sini. Udahlah si Putra akhirnya jalan ke kamar mandi. Nah karena si Dian ada di kamar mandi cewek, ya Putra gak enak dong buat masuk. Nah si Dian nyaut lagi, Mas aku di dalam, sini gitu. Nah si Putra tuh denger kalau misalnya dari salah satu dari bilik WC-nya itu ada suara Dian emang. Nah ya udahlah, si Putra ngeberaniin diri buat masuk, kebetulan lagi sepi juga. Si Putra ngedeketin lagi ke pintu bilik WC-nya Dian. Dan pas Putra buka pintunya, bener-bener si Putra tuh kaget sekaget-kagetnya, pucet sepucet-pucetnya mukanya. Karena apa? Pas Putra lagi buka pintunya, dia tuh ngelihat si Dian itu lagi duduk di lantai WC. Dian tuh lagi nangis kesakitan. Dan lo tahu apa? Di belakang badannya Dian ada sosok kuntilanak tadi yang ada di belakang mobilnya Putra. Si sosok kuntilanak ini tuh lagi meluk Dian, dan tangan kuntilanak itu lagi ngelus-ngelusin perutnya Dian. Dan posisinya tuh si Dian gak bisa ngeliat, gak bisa ngeliat ada sosok kuntilanaknya di belakang. Yang ngeliat tuh cuma Putra doang. Dian nggak tahu. Dian tuh nggak tahu. Mungkin tuh Dian ngerasa kalau misalnya perutnya tuh lagi kesakitan aja, kayak lagi orang hamil biasa. Lah ya. Iya. Tapi yang Putra lihat adalah
sosok kuntilanak itu ada di belakang Dian dan lagi Ngelus-ngelus. ngelus-ngelusin perutnya Dian.